"Ini makanan apa, Tuan?" tanya Selin yang tampak memperhatikan makanan di atas meja. "Kamu gak pernah makan?" Selin menggeleng. "Lihatnya saja baru sekarang." "Ini namanya stik, sayang." "Sayang?" tanya Selin kaget. Ia terkejut dengan nama sebutan baru dari tuannya. "Iya, apa saya tidak boleh memanggil itu? Hari ini kita jadian, kita resmi jadi kekasih." Aksara merogoh saku celananya. Kini ia menampakkan sebuah kotak bludru berwarna merah yang telah lama dibelinya. Cincin tersemat di dalamnya sebagai pengikat cinta yang telah timbul di hati keduanya. Aksara dulunya berpikir kalau cincin itu tak akan tersemat di jari manapun. Namun kali ini ia sudah menemukan wanita itu. Wanita yang berhasil meluluhkan hatinya yang beku. Wanita yang berhasil mengembalikan hatinya yang mati. "Itu apa, Tuan? Untuk siapa?" Aksara menarik tangan Selin, membuka benda tersebut dan menyematkan cincin emas putih itu ke jari manis gadis di depannya. "Cincin ini sebagai bukti kalau kamu adalah milik saya, dan saya milik kamu." "Tuan," mata Selin mengembul. Ia tak pernah membayangkan akan diberikan kejutan dan kebahagiaan yang bertubi-tubi seperti ini. Diberinya pekerjaan dan diterima dalam kehidupan Aksara adalah suatu kebahagiaan yang tidak pernah diangan. Dan kini ia resmi dilamar oleh tuannya. "Ini berlebihan, Tuan. Selin tidak berhak menerima semuanya." "Tidak ada yang berlebihan untuk orang yang spesial, calon mama denim dan anak-anak saya nantinya." "Terima kasih banyak, Tuan. Terima kasih banyak." Selin meraih tangan Aksara dan mencium punggung tangan itu dengan hormat. Lelaki itu justru tersenyum sendiri. Apa yang dilakukan Selin tak ubahnya seperti seorang anak kepada bapaknya. "Sekarang makanlah. Ini adalah menu andalan di tempat ini. Daging bakar dan nasi gulung ikan." Aksara tersenyum. "Ini namanya stik, Selin, dan ini namanya sushi." "Sushi kayak nama tetangga saya, Tuan. Saya baru tahu kalau ternyata terinspirasi dari makanan." Aksara mengurai senyum kembali. Ia seperti anak muda yang tengah kasmaran. Kini di hatinya telah terbit taman bunga yang bermekaran. "Makanan untuk denim, Tuan?" tanya Selin kepada Aksara. Anak yang tengah duduk dengan mainan di tangannya itu seakan dilupakan untuk hadirannya. "Daging bakarnya kurang matang, Tuan. Tidak cocok untuk anak-anak. Apalagi ini, ikannya mentah kan? Sama sekali nggak boleh dikonsumsi oleh denim. Takut ada bakteri yang hidup di daging mentah ataupun setengah matang. Sayur pun hanya sebatas pengenalan. Nggak boleh makan sebanyak ini," ucap Selin panjang kali lebar kali tinggi. Kesan romantis dan mewah yang ingin ditujukan kepada Selin nyatanya justru ambiar. Gadis itu sama sekali tak terlihat tertarik dengan menu yang disajikan. Mungkin benar, pengenalan kepada Selin harus bertahap dengan cara perlahan. Atau bisa jadi, harusnya ikan asinlah yang disajikan untuk dimakan. "Selin, Tuan, kalau Selin boleh minta, pesanin makanan yang lain untuk denim, kasihan. Takutnya keburu ia tertidur. Ini sudah jamnya tidur." Aksara hanya bisa menggaruk kepala. Nyatanya perhatian gadis itu selalu tertuju kepada anak. Ia merasa salah. Harusnya ia tak mengiyakan ketika Selin mengajak denim ikut makan bersama. Ya, rencananya lelaki itu hanya hendak makan berdua. Denim diurus oleh Mbak Aton di rumah. Tepuk tangan 2 kali dari Aksara membuat seorang pramusaji mendekat. Lelaki itu meminta daftar menu untuk dipilih oleh Selin. Ya, dia kebingungan untuk memilih makanan anaknya.
Di usia 2 tahun ini, ia baru tersadar dengan ribetnya makanan untuk Denim. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Selin memang begitu pemilih untuk makanan anak asuhnya. Karena baginya, 1000 hari pertama kehidupan anak adalah masa golden, masa-masa emas pertumbuhan. Aksara dibuat terpukau dengan jalan mama baru untuk anaknya itu. Selin melihat daftar menu yang tertulis di buku. Di detik berikutnya, matanya membesar melihat daftar harga yang tertulis. Ia baru menyadari makanan yang disajikan di atas meja nominalnya mencapai jutaan. "Tuan, ini tidak salah, nolnya banyak sekali," ucap Selin sampai menunjukkan daftar harga ke tuannya. "Jangan fokus ke situ, Selin. Pilih saja makanan apa yang cocok untuk anak saya." "Rawon, Tuan, rawon saja. Ada protein hewani dan lemak dari santannya." "Baiklah." Aksara kembali menepuk tangannya dan pramu saji kembali datang dengan senyuman. Dipesannya menu rawon seperti apa yang diinginkan oleh Selin. "Kenapa tidak dimakan? Makanan Denim belum datang, jadi silakan makan dulu makananmu." Selin meringis. "Harganya mencapai jutaan, Tuan. Kok saya agak sayang dengan uangnya. Uang segitu dihabiskan hanya dalam 1 malam 1 kali makan." "Saya tidak memintamu untuk membayar, makanlah." Aksara mulai mengiris daging sticknya, pisau di tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Sedangkan Selin terlihat memperhatikan dan bingung cara memakannya. Dirinya yang terlihat begitu menikmati. "Kenapa? Apa kamu gak suka? Mau ganti menu juga?" "Saya doyan semua makanan, Tuan. Saya hanya bingung cara makannya. Tidak pakai sendok tapi pakai pisau dan garpu. Terus nasi gulungnya juga nggak ada sendoknya, yang ada hanya sumpit. Jujur saya tidak pernah makan pakai sumpit. Tidak bisa, Tuan." Aksara tersenyum. Ia mengiris potongan daging miliknya dan mendekatkan daging ke bibir Selin. "Tapi Tuan, tugas saya malam ini tidak ada bos dan baby sister, Selin, tapi pasangan kekasih. Tidak peduli saya atau kamu yang melayani." Selin tersenyum mendapati kalimat tersebut. Lagi-lagi wajahnya yang tersipu langsung mengembung dengan warna yang merah. "Makanlah, tangan saya capek terus menggantung seperti ini." Selin tersenyum tipis. Ia membuka mulutnya perlahan dan menerima suapan dari tuannya. Ini adalah kali pertama ia mendapatkan suapan dari orang lain selain ayah dan ibunya. Apalagi dari seorang lelaki. Jantungnya berpacu dengan rasa kebahagiaan yang tiada tara. Baru kali ini Selin merasakan kebahagiaan luar biasa. "Buka mulutnya lagi." Aksara kembali mendekatkan sepotong steak di bibir Selin. "Tuan, kenapa saya seperti Denim? Makannya malah disuapi." "Gak apa-apa dong, kamu menyuapi Denim dan saya menyuapi ibunya." "Ibunya Denim?" tanya Selin tersenyum. "Iya, calon mama untuk Denim dan anak-anak saya nantinya. Kamu tidak keberatan kan?" Selin tersenyum malu. "Saya ingin nantinya rumah saya ramai, tidak hanya saya tempati berdua dengan Denim." Selin tersenyum. Ia bingung harus menjawab apa. 10 atau 11 anak rasanya cukup. "Apa, Tuan?" tanya Selin dengan membelak-belakkan mata. Aksara terkekeh melihat reaksi wanitanya. "Komen yuk."